muatan di rem itu agak banggel ya, remnya itu banggel. Tapi kalau di L300 Euro 4 yang terbaru itu remnya sudah diperbaiki, tidak ada proporsional valve, nggak ada. Yang di bawah kiri samping transmisi itu sudah nggak ada, dihilangin. Kemudian master remnya sudah berbeda, sudah baru. Kemudian boosternya sendiri juga sudah baru, sudah diganti. Jadi remnya lebih enak untuk yang L300 Euro 4 nya. Kita test drive. Ini tadi hasil pemeriksaan rem. Mobil L300 kalau sudah kilometernya hampir 54.000 itu yang perlu diperhatikan adalah laker atau bearing roda ya. Bearing rodanya itu segera dilumasi, ganti paslin, diganti paslin biar nanti bearingnya itu tetap aman dan awet. Iya dong, menurut dong. Iya Pak. Nah, selain bearingnya itu juga perlu dilakukan ganti minyak rem sekaligus minyak koplingnya, biar nanti seal-sealnya, karet-karetnya yang ada di master kopling atau power clutch-nya juga di remnya itu juga awet. Selain itu juga perlu dilakukan ganti minyak power steering ya, minyak power steering diganti biar lebih awet juga seal-sealnya. Nah ini guys, yang perlu sering terjadi ya ini loh, kewer-kewer guys tuh. Jadi kalau kena angin dia pasti gini, set nutup ya. Akhirnya kita harus buka lagi seperti ini. Nah ketika kecepatan tinggi dia kena angin, dan sini lagi perbaiki kok mas. Siap Ya. ya. Ben hasilnya maksimal loh. Kewer-kewer guys. Biasanya gua kapan loh. Biasanya kalau saya lepas, kemudian saya tuh kencengin lagi yang dapat penguncinya itu Pak. Gua kasih apa? Dan pemirsa iki roh. Biasanya iki kenceng ora geblak-geblak ini guys. Saya kasih ganjal karet ban. Ban. Iya. Karet bekas. Iya Pak. Tanpa modal kali. Tanpa modal. Tanpa modal. Bisa hasilnya bagus guys. Nanti lihat ya ini perbaikannya, diganjel ban dalam bekas biar nanti apa ini enggak ocak-ocak gini lagi, karena kalau kecepatan tinggi apalagi nanti di tol kita fokus jalan di depan ini tiba-tiba mingkop gini enggak bisa lihat, kita harus fokus ke sini ya. Nah diganjel, digeser-geser pakai tangan. Ini sudah perbaikan rem dan dicek kamar remnya masih tebal, masih aman, nggak ada kendala, rem-remnya juga nggak macet yang depan, pergerakan pistonnya masih bagus. Kemudian untuk rem belakang ada yang bocor ya tuh? Aman Pak, Aman, nggak ada yang bocor juga. Jadi hanya proses pembersihan saja. Lihat ke depan, paus. Mobil diesel itu sebenarnya cara rumatnya itu mudah ya. Agar tetap awet, tidak cepat rusak, tidak cepat ambrol, tidak cepat turun mesin. Salah satunya ganti oli rutin secara berkala setiap 5.000 km. Ganti olinya ya merek jangan merek asal, karena di luar sana itu banyak merek-merek yang palsu. Jadi olinya itu oli palsu yang akhirnya tidak bisa membuat pelumasan di mesin itu sempurna. Ya cepat haus, cepat rusak, akhirnya turun mesin, suara kasar, knalpotnya asapnya putih, akhirnya harus turun mesin. Jadi kalau Anda ganti olinya dealer resmi, jamin olinya itu memang dapat dipertanggungjawabkan. Ganti 5.000 kilo oli, filter olinya setiap 10.000 kilo. Kemudian
filter udaranya jangan lupa selalu disemprot ya, biar nanti debu-debu kecil ini tidak masuk ke dalam lubang intake manifold. Kalau sampai tembus masuk intake manifold, masuk ke dalam ruang bakar, kena shaker naik turun, akhirnya ring shakernya aus, burungnya, cleanernya kena, pasti kompresinya turun dan menyebabkan harus turun mesin. Olinya nanti juga ikut kebakar di situ. Nah, itu salah satunya perawat mesin diesel agar tetap awet. Jangan lupa filter solarnya juga tetap harus diganti berkala ya. Apalagi nanti mobil yang Euro 4 itu juga perlu dilakukan pemeriksaan lebih detail, perawatan yang lebih khusus karena serba elektrik, serba komputer. Straining udah? Oh, Straining Euro 4 belum? sampun Pak. Udah, jos. Karena MUT ini tuh sing belum bisa. Belum bisa untuk L300 Euro 4 ya? Tapi giskan dek ini jari ini iso ya? Bisa Pak. Bisa sampai trouble, Hapus DTC bisa. injektor, Bisa. bisa kabeh ya? Bisa semua. Nyaman. Cek atuator ya bisa. Nah, giskan ini kanggo truk bisa agak tuh ya? Pernah dicoba ya? Belum pernah Pak. Karena mobil Euro 2 ini sudah nggak ada di dealer guys. Sudah nggak ada lagi. Sudah adanya cuma Euro 4. Sudah mesin common rail. Sudah injeksi, pengecekannya pakai komputer semua. Seperti itu. Apalagi mobil Euro 2 ini minum solarnya aman. Untuk Euro 4 kadang ada yang harus minimal RON 52, setan number 52 atau pertadek. Gaslight nggak boleh ya guys ya, apalagi biosolar. Tapi di lapangan tetap boleh pakai biosolar karena mobil ini itu untuk bisnis ya. Bisnis itu ujung-ujungnya adalah cuan. Kalau pakai dek atau pertadek harganya yang meroket hampir 20.000 ya dong. Iya, hampir 20.000. Hampir 20.000 per liter guys. Bayangkan isi solar 1 juta mungkin dapat 1 tangki. 1 juta untuk beli solar, belum operasi yang lainnya. Belum uang makan. Nah, belum uang makan sopirnya. Pasti nanti apa ya, bosnya ini rugi, malah nggak cocok. Yang buat ngangsur ini malah apa nanti ya. Jadi bisa pakai biosolar, yang penting rawat di dealer resmi selama masa garansi atau di dealer resmi selamanya, ganti olinya, filternya, kemudian apa ya, dari mungkin kaki-kaki rem biar nanti tetap awet 5 tahun, mesin nggak akan brodol, nggak akan ngebul, mesin tetap awet dan tetap aman. Paus. Ini guys, sudah dilepas guys tuh. Ini nanti yang di sini ini diganjel biar tidak mubat mabit koyo angin ribut nih. Wes yang dilem, kok lem diganjel guys. Ini jaslinya kita ya tuh. Ya yang copot tuh, yang dilem tuh. Pas no, cuma seng. Ingat malah Pak nggih. Ngertangan gowo rati anu ambrol nah. Oke. Pun ini kan wis aman tuh. Wis. Kena angin ya bakal mlebet ya, pun seret kayak bau, Pak. Pun Pak. Pun, Nggih. terima kasih. Nggih.